Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Ya, semoga saya dapat menemukan kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan, serta dilancarkan rezeki kalian, sukses dalam segala hal, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha, apapun usaha yang sedang kalian tekuni saat ini. Ya, di depan kita sudah saya tempatkan sebuah bahan bonsai dengan ID sancang, di mana sancang ini sebenarnya merupakan prioritas yang harus kita lakukan perawatan di saat-saat di musim penghujan ini. Saya melihat pertumbuhannya memanjang dan apabila ditempatkan saling berdekatan itu akan saling menaungi, dan kemungkinan juga kondisi dari sancang ini akan menjadi lembab karena kurangnya sinar matahari yang masuk ke dalam pangkal dari bahan bonsai ini. Ya, untuk itulah saya akan mengajak kalian untuk merawat, merapikan bahan bonsai ini, dan mungkin saja saya akan membuat satu perubahan di mana saya akan mengeksekusi rancangan yang semula saya buat, dan kemudian akan saya buat rancangan baru agar tampilannya lebih menarik. Kita harapkan bisa lebih bogel lagi. Ya baiklah teman-teman, kita akan berusaha dulu membuka ruang bonsai ini agar bisa terlihat dan mana saja yang akan saya lakukan perubahan. Saya akan eksekusi beberapa yang ada di depan yang mungkin saja menghalangi tubuh dari bonsai ini karena ada tunas-tunas yang mulai tumbuh di depannya. Ya, kita perdekat saja agar bisa lebih jelas sambil kita atau saya melakukan eksekusi. Ya, saya akan lakukan pemangkasan atau pressing tunas-tunas yang tidak digunakan yang ada di depan sini. Ya teman-teman, sebelum saya melakukan eksekusi ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu di mana sebenarnya saya sudah mewiring batang dari bonsai ini, dan seperti ini kondisinya. Tetapi saya akan melakukan perubahan, yaitu saya akan pressing di sini dan saya akan menggantikan batang ini. Dulunya saya akan gunakan sebagai terusan, kemudian dialihkan ke cabang yang ini, dan kemudian cabang ini akan menjadi terusannya. Ya, ini masih muda, bisa dilihat dari warna yang masih coklat, berbeda dengan yang ini. Nah, ini sebenarnya ada sejarahnya. Jadi dulu saya pernah melakukan pressing dan kemudian saya loss bagian atas. Ya, sudah pernah melakukan loss, kemudian entah kenapa cabang yang saya akan gunakan sebagai batang tersebut mengalami pembusukan dan kemudian mati. Dan beriring waktu saya berusaha untuk mencari percabangan yang tumbuh di sekitar sini. Jadi ini pressing dari batang utama, kemudian ada yang tumbuh dan setelah besar mati, kemudian tumbuh kembali. Saya biarkan untuk beberapa saat, hanya memberikan gerak saja dengan menggunakan kawat wiring, dan bisa kalian lihat ini sampai masuk seperti ini kawat wiringnya. Ini sudah lama, jadi sangat bersyukur sekali karena bagian batang yang di sini ini sudah termasuk besar ya. Kalau dulu kecil banget dan tidak terlihat seolah atau selayaknya sebuah batang. Tapi sekarang saya akan lakukan pengulangan kembali dengan mengalihkan batang menggunakan tunas yang ini. Nah, yang ini akan saya lakukan pressing. Kemudian ini lengan 1, lengan 2. Nah, kalau dilihat dari luasnya atau lebarnya, jarak antara cabang 1 dengan batang yang naik ini terlalu berjauhan. Nah, ini kita akan merubah konsepnya menjadi konsep twin trunk. Tapi di sini ada kelemahan. Ya, di sini ada kelemahan karena terusannya ini setelah saya lakukan pemangkasan di sini tidak kunjung tumbuh terusan yang memadai, dan kemungkinan saya akan menggunakan yang ini nanti sebagai terusannya. Mudah-mudahan mau tumbuh dengan baik. Dan kemudian anak cabang yang tumbuh di sini terlalu besar, yang menyamping ke arah front atau ke arah depan. Jadi ini nanti saya akan eksekusi, sebab ini twin trunk itu layak memiliki mahkota semu. Nanti saya akan gunakan yang ini untuk mahkota semunya, kemudian ini sebagai terusan. Yang memang agak sedikit lama karena percabangannya masih sangat kecil-kecil. Dilihat dari pertumbuhan yang kurang subur karena sudah menua semua percabangan yang
tumbuh di bonsai ini. Oke teman-teman, saya akan lakukan eksekusi. Yang ini akan saya lakukan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan lihat untuk cabang yang kedua. Kita konsentrasi di cabang pertama terlebih dahulu. Ya, seperti ini teman-teman gambarannya. Jadi nanti ini harus diberikan ruang los yang lebih. Kemudian cabang yang ini yang mungkin saja lama kita akan lakukan pressing, tetapi nanti tergantung pertumbuhan. Jika ada pertumbuhan yang lebih bagus lagi, yang tumbuh dengan tingkat kesuburan tunas yang bagus, mungkin kita gunakan yang itu. Kemudian yang ini kita coba nanti rancang sebagai mahkota semuanya. Ya. Kemudian di sini nanti untuk top mahkota kita akan bentuk dengan tinggi yang mungkin segini aja. Jadi perkiraan bonsai ini ke ukuran mame. Kalau kita misalnya menggunakan ukuran lebih pendek lagi, sito, karena ini memang masih pendek, mungkin kita harus memangkas lebih pendek lagi. Apakah bisa tumbuh tunas yang memadai di sini dengan rancangan langsung top mahkota? Ya. Kita lihat perkembangannya. Apabila bisa tumbuh beberapa tunas di sini, mungkin kita akan gunakan ini langsung sebagai top mahkotanya, dan tingginya mungkin segini. Jadi bisa dirancang untuk bonsai situ. Ya, saya akan membersihkan terlebih dahulu dan melihat perakarannya seperti apa, karena saya belum pernah melihat perakaran bahan bonsai ini. Kita buka saja talangnya dan membersihkan media tanamnya sehingga kita bisa mengorek-ngorek media tanamnya dan melihat akarnya seperti apa. Nah teman-teman, inilah hasil akhir dari perapihan bahan bonsai sancang ini. Dan perakarannya seperti yang terlihat ya cukup lumayan lah. Hanya saja belum dilakukan pengarahan sehingga perakarannya bisa memutar dengan kaki yang lebih mekar. Karena ini belum dilakukan pengarahan sehingga ya masih ada yang kurang asik lah untuk dilihat dari perakarannya. Sebagai contoh yang ini ya, yang di bawah lengan dua ini, yang masih kurang menyamping, jadi merunduk ke bawah kemudian kurang menyamping ke sini. Dan kalau yang di sini sudah lumayan, kita tunggu untuk pembesarannya. Kemudian kalau sudah lumayan baru kita lakukan pressing. Nah seperti akar yang ini sudah sangat bisa diandalkan karena sudah memiliki percabangan dari akarnya. Ini bisa kita potong yang tengah, kemudian kita gunakan percabangannya yang kanan kiri dari akar yang ini. Nah begitu yang lainnya juga bisa kita lihat, dan nanti suatu saat kita akan koreksi di bagian perakarannya. Dan sebenarnya sudah waktunya untuk mengkoreksi akar. Ya kita atau saya mungkin mengambil waktu yang lain untuk mengkoreksi akarnya. Kemudian beriring waktu juga nanti untuk pertumbuhan selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah tingkat kesuburan dari bonsai ini, batang yang kedua yang nanti akan kita gunakan sebagai batang, dan kemudian kita bentuk mahkota semu di sini dengan percabangannya, kemudian terusannya. Nah ini hanya solusi, dan apabila nanti tumbuh yang lebih subur lagi di sini, mungkin kita akan pressing saja
untuk menumbuhkan tunas yang baru agar cabang ini tidak terlalu panjang dan lurus. Ada kemungkinan kita akan pressing di sini, kemudian menunggu tunas, kemudian lakukan pressing dan loss. Nanti setelah tunas tumbuh baru ada lekukan dan gerak dari batang yang pertama itu. Ya, kita berbonsai itu memerlukan waktu yang cukup lama, ya bersabar dan menunggu bagaimana kira-kira langkah yang harus diambil. Tapi kalau dilihat dari posturnya seperti ini, memang seharusnya kita sudah langsung pressing di sini. Ya, kita ambil tindakan setelah nanti melihat perkembangan dan tingkat kesuburannya. Ya teman-teman, demikian dulu video saya kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Salam.